bersama saya, Bagus Mukti. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tempat yang cukup menakutkan dan cukup menyeramkan. Itu berada di Jepang, bernama Aokigahara, hutan yang menelan suara. Apa kalian tahu? Ada tempat di Jepang yang bahkan orang lokal pun enggan menyebut namanya dengan suara yang keras. Bukan karena tempatnya tidak menakutkan atau karena hantu, tapi karena keheningannya yang menelan segalanya. Tempat itu bernama Aokigahara. Hutan yang tumbuh di kaki Gunung Fuji terbentang lebih dari 3.000 hektar. Namun terasa seperti dunia lain, di mana setiap langkah akan terasa seperti ditelan bumi itu sendiri. Dan kenapa bisa angker? Bukan hanya hutan. Betul, Jepang punya ribuan hutan yang indah, tapi tidak ada yang seperti Aokigahara. Di sini, kompas berputar tanpa arah. Sinyal ponsel hilang begitu kau melangkah terlalu jauh. Dan begitu kau sendirian di dalamnya, kamu akan mulai mendengar hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pertama adalah suara langkah kaki, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan bisikan lembut di telingamu seolah seorang memanggil nama kalian. Dan saat kalian menoleh, hanya ada pepohonan hitam dan kabut tebal yang menutupi segalanya. Tapi dari mana asalnya? Kenapa bisa jadi sehoror itu? Apakah itu cuma legenda? Aokigahara terbentuk ribuan tahun lalu, ketika Gunung Fuji meletus dengan hebat. Lava panas membeku dan membentuk dasar batuan keras yang hingga kini membuat akar pepohonan tumbuh tak beraturan. Itulah kenapa hutan ini padat, gelap. Yang anehnya, sunyi. Begitu padatnya, hingga suara angin pun nyaris tak bisa lewat di antara batang pohon. Di zaman dulu, masyarakat Jepang percaya bahwa hutan ini adalah tempat roh-roh yang tersesat. Tempat di mana yurei, arwah yang tak tenang, berkeliaran tanpa tujuan. Bukan roh jahat, tapi jiwa-jiwa yang tidak menemukan jalan pulang. Ada kisah lama tentang seorang biksu yang masuk ke hutan itu untuk bermeditasi. Akan tetapi ia tak pernah kembali. Ketika penduduk mencari, mereka hanya menemukan sandal jeraminya yang tertancap di antara akar pohon, seolah ia tenggelam ke dalam tanah itu sendiri. Orang-orang berkata, Aokigahara bukan hutan biasa. Ia hidup, ia mengamati, dan ia tahu siapa yang datang dengan hati yang goyah. Tapi kenapa hutan itu disebut sebagai suicide forest? Apa karena banyak orang yang mati? Nah, itulah bagian yang paling kelam dari sejarahnya. Setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami masa-masa sulit dan kemiskinan, kehancuran, kehilangan. Di masa itu, legenda lama tentang Ubasut kembali terdengar. Ubasut adalah tradisi kelam zaman dulu, di mana orang tua yang sudah dianggap menjadi beban dibawa ke gunung atau hutan untuk dibiarkan mati secara perlahan, sendirian, dan konon Aokigahara adalah salah satu tempat yang dipakai untuk itu. Bayangkan malam yang dingin, udara begitu tipis,
dan hanya suara daun yang berdesir. Seorang ibu tua duduk di bawah pohon besar, menatap bintang terakhir yang terlihat di seladahan, dan tahu tidak akan ada yang datang menyebutnya lagi. Dari situlah muncul kepercayaan bahwa hutan ini penuh arwah penyesalan. Mereka menunggu bukan untuk menakuti manusia, tapi untuk tidak dilupakan. Tapi sekarang kenapa banyak orang yang masih ke sana? Bukankah sudah dilarang? Pemerintah Jepang memang sudah melarang siapapun masuk terlalu jauh tanpa izin. Ada papan besar di pintu masuk hutan, tulisan pesan sederhana tapi menusuk hati. Hidupmu berharga. Tolong pikirkan kembali. Keluargamu mencintaimu. Papan itu bukan sekedar formalitas, karena di baliknya para penjaga hutan atau yang disebut Ranger Aokigahara tahu betul apa yang mereka temukan setiap tahunnya. Ada cerita seorang ranger bernama Yoshiko. Dia sudah bertugas lebih dari 20 tahun di sana. Setiap musim semi, ia berkeliling hutan mencari jejak manusia yang tidak pernah keluar lagi. Ia bilang, yang paling mengerikan dari Aokigahara adalah hantu. Tapi keheningan setelah kita sadar, kita tidak lagi sendirian. Karena kadang, saat ia berjalan, ia melihat tenda kecil dari kejauhan. Warnanya pudar, kainnya kotor, tapi di dalamnya masih ada sisa makanan. Dan di sampingnya, seutas tali menggantung dari dahan pohon. Ia tahu apa artinya itu. Tapi yang paling membuatnya takut, terkadang tali itu bergoyang perlahan, padahal tak ada angin sama sekali. Jadi hutan itu beneran berhantu. Banyak sekali yang mengalaminya. Banyak saksi dari orang yang pernah masuk keluar dari sana. Dan beberapa turis mengaku mendengar langkah kaki mengikuti mereka. Ada yang mendengar suara perempuan menangis di kejauhan. Ada pula yang menemukan boneka tergantung di cabang pohon. Dengan wajah yang dicat tangan menyeramkan tapi juga menyedihkan. Mereka bilang boneka itu ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu masuk dan tak pernah kembali. Itu sebagai petanda agar mereka bisa mengenali jalan untuk pulang. Tapi anehnya, meski hutan ini dipenuhi dengan kisah yang tragedi, ia juga begitu indah. Pohon podor cedar tinggi menjulang. Lumut hijau menutupi tanah yang lembab, dan dari jauh, celah-celahnya kadang terlihat cahaya matahari jatuh seperti serpihan kaca. Hutan ini seperti paradoks, indah tapi mematikan, tenang tapi penuh bisikan, dan itulah yang membuat orang-orang penasaran. Kalau kamu berani masuk ke sana sendirian, kalau aku mungkin tidak, karena kata orang yang pernah datang ke sana, Aokigahara bukan sekedar hutan. Ia adalah cermin. Ia memperlihatkan hal yang tak ingin kita lihat dari diri sendiri. Ketika kau masuk dengan pikiran yang kosong, kau akan keluar dengan kepala yang penuh suara. Tapi kalau kau masuk dengan hati yang lemah, kau mungkin tidak akan keluar sama sekali. Beberapa penjelajah yang pernah ke sana atau mendokumenter mengatakan hal yang serupa. Mereka membawa kamera, kompas, dan peta, tapi tetap tersesat. Salah satu langkah dan semua arah terasa sama. Semua pohon tampak identik, dan di beberapa titik bahkan jam kompas berputar liar.
Ilmuwan mengatakan itu karena magnetik tanah lava di Gunung Fuji. Tapi penduduk sekitar percaya itu bukan hanya efek alam. Itu karena Aokigahara tidak ingin mereka keluar. Kau tahu apa yang paling aneh? Beberapa orang yang diselamatkan mereka bilang, sebelum mereka kehilangan arah, mereka mendengar seseorang memanggil nama mereka dari kejauhan. Padahal tidak ada siapapun, dan yang lebih menakutkannya lagi, suara itu terdengar mirip suara mereka sendiri. Itulah Aokigahara, hutan yang bukan hanya menyimpan kisah sedih, tapi juga cermin jiwa manusia. Dan semakin lama kau berada di dalamnya, semakin kau mengerti satu hal. Yang paling menakutkan di sana bukanlah hantu, tapi dirimu sendiri. Aokigahara. Bagi sebagian orang, hutan ini hanyalah hamparan pepohonan yang tumbuh di atas batuan vulkanik. Tapi bagi yang pernah menjejakkan kaki di dalamnya, ia bukan sekedar tempat. Ia adalah sesuatu yang hidup. Bukan hidup seperti makhluk yang bernapas, tapi hidup seperti sesuatu yang bisa merasakan, sesuatu yang tahu siapa yang datang ke sana dan apa yang mereka bawa di dalam hati. Beberapa ranger mengatakan kadang mereka merasa seolah sedang diawasi, bukan oleh binatang, bukan oleh manusia, tapi oleh hutan itu sendiri. Saat kabut turun tebal, semua suara menyap. Langkahmu nyaris tak terdengar. Dan di antara kabut itu terdapat bayangan. Tidak jelas bentuknya, tidak bergerak, tapi terasa sangat dekat. Sampai kamu bisa merasakan tatapan yang menusuk dari balik pohonan. Mereka menyebutnya Kage no Ki, bayangan pohon yang menatap balik. Tapi apakah ada buktinya? Maksudku, apakah benar ada yang melihatnya? Ada beberapa video dokumenter dari Jepang sendiri, seperti Lost in Aokigahara, menangkap suara-suara aneh di antara rekaman. Salah satu kru berkata, saat mereka berhenti sejenak untuk mengambil gambar pohon yang berlumut, mikrofon mereka menangkap suara perempuan memanggil pelan dari arah belakang kamera, padahal semua kru berdiri di depan. Saat mereka memutar ulang rekaman, suara itu terdengar jelas, lembut, tapi penuh kesedihan, seperti seseorang yang tersesat dan tidak bisa keluar. Beberapa orang percaya suara itu adalah Yurei, roh yang terjebak di antara dunia hidup dan mati. Dan Aokigahara adalah jembatan di antara keduanya. Tapi kenapa cuma di hutan itu? Jepang kan banyak tempat berhantunya. Aokigahara adalah tempat di mana banyak hal yang bertemu. Sejarah, kesedihan, dan kesunyian yang cukup ekstrim. Secara spiritual, masyarakat Jepang percaya pada energi alam yang disebut Ki. Kalau ada tempat yang menyimpan terlalu banyak emosi negatif, kemarahan, putus asa, kehilangan energi itu berubah menjadi sesuatu yang menekan. Dan di Aokigahara, energi itu terasa berat, akan udara di sana bisa menelap napasmu sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya para biksu Shinto sering datang ke sana, bawa laut kucing kecil dan dupa.
jalan di jalur tertentu untuk menenangkan roh-roh yang belum menemukan kedamaian. Mereka bilang, setiap kali lonceng itu berdenting tanpa sebab, itu tandanya ada jiwa yang sedang mendengarkan. Tapi bukan hanya roh, ada hal-hal lain yang lebih aneh. Beberapa ranger mengatakan mereka menemukan tali berwarna yang membentang di antara pohon. Tali itu dipasang oleh orang-orang yang ingin menandai jalan pulang mereka. Tapi anehnya, beberapa kali berakhir begitu saja. Tidak menuju keluar, tidak pula ke jalur utama, hanya berhenti di tengah-tengah hutan. Seolah orang yang memangsanya tiba-tiba berhenti dan melanjutkan perjalanan. Dan yang lebih anehnya lagi, kadang ranger menemukan tali baru yang belum pernah ada sebelumnya. Padahal tidak ada catatan pengunjung masuk ke hutan hari itu. Mereka menyebutnya tali arwah. Konon itu ditinggalkan oleh roh-roh yang berusaha menemukan jalan pulang, tak pernah kembali. Dan beberapa tali bahkan berwarna merah. Di dalam budaya Jepang, warna merah melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Tapi, apakah mereka, para penjaga itu tidak takut? Tentu saja mereka takut, tapi mereka sudah terbiasa. Salah satu ranger senior, Masao-san, pernah berkata, "Setiap kali aku menutup mata, aku bisa melihat wajah-wajah yang aku temukan di dalam hutan itu." Terkadang, ketika aku berjalan sendirian, aku merasa masih mengikutiku sampai rumah. Ia bilang ada sesuatu yang membuatnya tetap kuat, bukan karena keberanian, tapi karena rasa hormat. Tanya, Aokigahara bukan tempat untuk ditakuti, tapi tempat untuk diingat. Setiap orang yang datang ke sana membawa kisahnya sendiri, entah rasa kehilangan, penyesalan, atau pencarian makna hidup. Dan di balik semua misterinya, Aokigahara hanyalah cermin yang memperlihatkan sisi terdalam manusia. Dan kalau kamu datang dengan hati yang bersih, kamu akan keluar dengan rasa takut yang hilang. Tapi kalau kamu datang dengan hati yang kosong, kau akan mendengar suara yang memanggilmu dari balik kabut. Ada banyak dan bahkan beberapa orang yang pernah tersesat. Ia mengatakan hal yang serupa. Mereka mendengar seorang berjalan di belakang mereka. Mereka berbalik, akan tetapi tidak ada siapapun. Mereka berhenti, tapi suara langkah itu masih terus terdengar, bahkan semakin cepat. Dan tiba-tiba berhenti tepat di belakang mereka. Saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa, tapi udara di sekeliling tiba-tiba berubah dingin dan menusuk hingga ke tulang. Satu penjelajah bahkan sempat merekam kejadian itu. Dalam rekamannya, terdengar jelas napas berat seseorang di belakang kamera. Tapi di video itu hanya dia sendirian, dan saat diperbesar, di refleksi kacamatannya, ada bayangan samar berdiri di antara penan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Ia keluar, tapi sejak hari itu, ia tidak pernah mau kembali, katanya. Di malam-malam tertentu, ia masih mendengar bisikan yang sama saat memejamkan mata. Beberapa paranormal juga pernah mencoba melakukan ritual pembersihan energi di hutan itu. Mereka membawa lilin, menyalakan dupa, dan membaca mantra di tempat-tempat yang dianggap berat. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama
Kaede mengatakan sesuatu yang menarik. Katanya, roh-roh di Aokigahara bukanlah roh yang jahat. Mereka hanya tersesat. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari roh itu tidak sadar bahwa mereka sudah tidak hidup lagi. Mereka berjalan mengikuti jalur yang sama, mengulang langkah yang sama, menunggu seseorang memanggil nama mereka agar mereka bisa menemukan jalan keluar. Tapi panggilan itu tak pernah datang. Tapi kamu tidak akan tahu apakah yang kamu dengar itu nyata atau hanya gema dari hatimu sendiri. Dan ini punya cara aneh untuk berbicara. Kadang lewat suara tiup patah, kadang lewat tembusan angin yang membawa kata-kata yang sama. Beberapa orang bilang mereka mendengar kalimat seperti ini. Mite wa ikenai, artinya jangan melihat. Tapi saat mereka berhenti dan menoleh, mereka lihat hanyalah kabut tebal dan bayangan perlahan yang bergerak. Aokigahara bukan sekedar tempat di mana orang kehilangan arah. Ini adalah tempat di mana waktu berhenti. Kau mungkin bisa berjalan selama berjam-jam, dan ketika kamu keluar, matahari sudah berganti tempat. Beberapa penjelajah bahkan bilang, waktu di sana terasa aneh, terlalu cepat atau terlalu lambat. Seolah hutan itu mengatur waktu itu sendiri. Lalu, jika kamu tersesat, apa yang harus dilakukan? Jangan pernah panik. Itu kata ranger yang paling sering diucapkan. Kalau kau panik, hutan akan merasakan. Dan semakin panik, semakin jauh ia akan menelanmu. Beberapa orang berhasil keluar berkata satu hal yang sama. Mereka bisa mendengar langkah lain di belakang mereka, seolah ada yang membantu keluar. Tapi setiap kali mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Aokigahara memang misteri besar, antara spiritual dan ilmiah, antara legenda dan kenyataan. Tapi mungkin justru disitulah kekuatannya. Ia memantulkan sisi terdalam manusia, rasa takut, rasa bersalah, dan rasa kehilangan. Dan disitulah horor sejati bersamanya, bukan di roh, bukan di hantu, tapi di hati yang tak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Hutan ini tidak selalu diam. Kadang ia berbicara bukan dengan suara, tapi dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang tersesat di dalamnya. Beberapa penjelajah yang sempat merekam perjalanan mereka di Aokigahara mengatakan mereka mendengar suara langka, suara orang batu, bahkan suara panggilan yang terdengar sangat mirip dengan suara teman mereka sendiri. Tapi saat mereka menoleh, orang yang dipanggil sedang berdiri di sisi lain, jauh dari arah suara yang tadi. Fenomena itu disebut sebagai yopi koe, suara panggilan roh. Konon itu adalah cara roh-roh di Aokigahara menyesatkan para pengunjung. Mereka meniru suara orang terdekatmu agar kamu berbelok dari jalur dan berjalan semakin dalam ke arah yang tidak seharusnya. Apa itu cuma gema atau pantulan suara? Secara ilmiah mungkin saja. Hutan ini punya permasalahan tanah batuan vulkanik yang bisa memantulkan gelombang suara nan aneh. Bahkan suara langkah bisa terdengar seperti berasal dari arah yang berbeda. Tapi ada hal yang membuatnya tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Karena dalam beberapa rekaman, Yobikoi itu tidak hanya meniru suara manusia. Kadang
Ia menyebut nama seseorang, nama yang hanya diketahui oleh si penjelajah itu sendiri. Salah satu kasus paling terkenal terjadi pada tahun 2002. Seorang fotografer freelancer bernama Takeshi Iwata pergi ke Aokigahara untuk membuat dokumenter pribadi. Ia membawa kamera analog, peta, serta kompas. Setelah 2 hari, ia hilang kontak. Dan ranger menemukannya 5 hari kemudian. Ia duduk bersandar di batu yang besar. Kameranya jatuh di tanah, dan kompas di sakunya berputar tak menentu. Rekaman terakhir dari kameranya menunjukkan sesuatu yang aneh. Di menit ke-11 terdengar seorang memanggil namanya. Pelan tapi jelas. Takashi. Di Aokigahara, alat seperti kompas, GPS memang sering gagal. Hutan ini berdiri di atas batuan basalt vulkanik, hasil letusan gunung Fuji ribuan tahun yang lalu. Batuan itu mengandung mineral magnetik dalam jumlah yang besar, yang bisa mengacaukan arah utara kompas. Masalahnya, efeknya tidak konsisten. Kadang kompas berputar, diam-diam, kadang menunjukkan arah yang benar, lalu tiba-tiba bergeser. Seolah medan magnet di sana berubah setiap waktu. Beberapa ilmuwan pernah meneliti, tapi hasilnya tidak bisa dijelaskan dengan pola yang tertentu. Mereka hanya bilang, Aokigahara seperti punya medan magnetnya tersendiri. Dan bagi para spiritualis Jepang, itu bukan sekedar anomali alam. Mereka percaya medan itu berasal dari energi para arwah yang menumpuk selama puluhan tahun. Energi yang begitu kuat sampai bisa mempengaruhi arah kompas dan bahkan sinyal elektronik. Beberapa penjelajah pernah bersumpah bahwa jalur di Aokigahara bisa berubah. Pohon-pohon seolah berpindah. Batu yang tadi ada di kanan tiba-tiba muncul di kiri. Jalur yang seharusnya membawa keluar malah berakhir di titik awal yang sama. Satu kelompok mendaki bahkan merekam bukti itu. Mereka menandai sebuah papan besar dengan pita merah muda. Setelah berjalan sekitar 300 meter, mereka melihat pita yang sama lagi di depan mereka, padahal arah mereka terus lurus. Seolah hutan itu memutarkan mereka tanpa mereka sadari. Ranger menyebutkan the love effect, sebuah fenomena aneh di mana seseorang berjalan melingkar di jalur yang sama, tapi tidak merasa berputar. Yang lebih menakutkan, beberapa orang yang pernah tersesat mengatakan, di saat terakhir sebelum mereka menemukan jalan keluar, mereka melihat bayangan berjalan di depan mereka, menuntun jalan. Tapi bayangan itu tidak pernah meninggalkan jejak kaki di tanah. Ada kepercayaan lama di Jepang bahwa jiwa-jiwa yang tidak menemukan kedamaian akan berusaha menuntun orang hidup agar merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi sebagian jiwa, terutama yang dulunya datang dengan niat putus asa, kadang berubah menjadi roh penyesat. Yurei no Michibiki. Mereka tidak ingin sendiri di antara kabut. Mereka ingin memiliki teman. Dan itu sebabnya orang-orang dilarang berbicara terlalu keras di dalam Aokigahara. Dengan jika kau memanggil nama seseorang terlalu sering, mereka bilang sesuatu di hutan itu akan ikut memanggil balik. Salah satu penjaga pernah menceritakan pengalaman yang sulit ia lupakan. Ia menemukan sebuah tenda kecil berwarna biru, masih rapi, di dekat jalur barat. Di dalamnya ada buku catatan. Halaman pertama bertuliskan, "Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak tahu harus hidup untuk apa." Halaman berikutnya penuh dengan kalimat semakin pendek, semakin kabur, sampai akhirnya berhenti di satu kalimat terakhir. "Kalau ada yang menemukanku,
Tolong, jangan biarkan aku sendirian lagi. Di dekat bukit itu tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Hanya udara dingin yang terasa lebih berat dari biasanya. Sejak saat itu Ranger menemukan dan selalu meletakkan sebatang dupa di tempat itu. Setiap kali melewati jalur, setiap kali ia menyalakan dupa, asapnya selalu bergerak ke arah yang sama, ke dalam hutan itu, seolah menunjukkan seseorang masih berada di sana. Lalu apakah orang yang benar-benar selamat setelah tersesat lama di sana? Tidak banyak orang yang selamat ketika tersesat di dalam hutan Aokigahara. Tahun 2017, seorang pria asal Tokyo ditemukan setelah 6 hari hilang di Aokigahara. Saat diwawancarai, ia berkata sesuatu yang membuat semua orang merinding. Aku merasa seperti ada yang menungguku keluar. Aku tidak melihat wajahnya, tapi aku mendengar langkahnya tepat berada di depanku. Tapi bagaimana kesaksiannya? Yang paling mengerikan saat diselamatkan oleh Ranger. Para spiritualis percaya itu adalah roh pelindung hutan yang membantu mereka masih punya niat untuk hidup. Mereka menyebutnya Mori no Kami, roh penjaga Aokigahara. Namun legenda lain mengatakan roh itu tidak membantu semua orang. Ia hanya muncul pada orang-orang yang benar-benar menyesal. Dan kalau niat mereka setengah-setengah, roh itu akan meninggalkan mereka di tengah kabut tanpa jalan keluar. Di antara kisah-kisah tragis yang menyeramkan itu, ada juga keindahan yang aneh di Aokigahara. Ketika kabut perlahan terangkat, sinar matahari menembus selalu daun dengan warna kehijauan yang lembut. Suara burung-burung jarang terdengar menjadi penanda kehidupan yang masih ada di sana. Beberapa fotografer bilang, di saat-saat seperti itulah Aokigahara terlihat paling damai. Bukan paling menyeramkan dan bukan menakutkan, tapi seolah sedang menenangkan semua jiwa yang pernah datang. Jadi apa sebenarnya Aokigahara itu? Tempat roh atau hanya sekedar hutan? Mungkin keduanya. Secara fisik ia hanyalah hutan biasa, rimbun, sunyi, dan dingin. Tapi secara spiritual ia adalah tempat di mana manusia menaruh semua kesedihan mereka dan bumi menampungnya dengan diam. Aokigahara bukan hanya simbol kematian, tapi juga pengingat tentang kehidupan, tentang bagaimana rapuhnya hati manusia, dan bagaimana alam bisa menjadi saksi dari rasa putus asa yang tidak pernah diucapkan. Bagi orang Jepang, hutan ini bukan sekedar tempat terkutuk. Ia adalah cermin yang memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Kalau kamu datang dengan niat yang baik, hutan itu akan membiarkanmu pergi. Tapi kalau kamu datang dengan kegelapan di dalam hati, hutan itu akan memelukmu dan tidak akan pernah melepaskannya. Sampai hari ini, meskipun sudah banyak papan peringatan dipasang di pintu masuk dengan tulisan seperti "Hidupmu berharga, pikirkan orang-orang yang mencintaimu", masih ada yang datang tanpa kembali. Ranger tidak lagi menghitung angka. Mereka hanya berjalan dengan henting, mencatat setiap tanda kehidupan dan setiap tali yang tergantung di antara pohonan. Hutan ini tidak jahat. Ia hanya menyimpan apa yang manusia tinggalkan. Dan kadang yang paling menakutkan bukan apa yang tersembunyi di balik kabut, tapi apa yang tersembunyi di dalam diri kita.
Aokigahara, hutan yang berdiri di kaki Gunung Fuji. Banyak orang yang menyebutnya sebagai tempat di mana dunia manusia dan dunia roh bertemu. Tapi bagi mereka yang hidup di sekitarnya, hutan ini bukan sekedar legenda, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena bagi mereka, hutan itu sudah seperti tangga yang lama. Orang-orang yang tinggal di desa Narosawa atau Fujikawabuchiko sudah terbiasa melihat kabut turun dari lereng Gunung Fuji dan mendengar suara angin seperti berbisik. Tapi meski mereka terbiasa, bukan berarti mereka tidak merasakan sesuatu. Malam di dekat Aokigahara selalu berbeda-beda. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, anjing menyalak tanpa sebab, dan di beberapa malam tertentu, orang-orang mengatakan mereka mendengar langkah kaki dari arah hutan meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa penduduk percaya bahwa itu adalah roh-roh yang kembali ke dalam desa, bukan untuk menakuti, tapi untuk melihat rumah terakhir mereka sebelum pergi selamanya. Apa ada orang yang pernah melihat secara langsung? Ada. Bahkan, kisah paling terkenal datang seorang biksu tua bernama Biksu Kenji yang sudah menjaga kuil kecil di dekat pintu masuk Aokigahara selama hampir 40 tahun. Ia dikenal sebagai orang yang selalu menyalakan dupa setiap pagi dan membacakan sutra bagi arwah-arwah yang hilang. Dalam wawancara yang lama ia berkata, "Aku tidak takut pada roh. Yang kutakuti adalah manusia yang datang tanpa harapan." Ia menceritakan suatu malam saat kabut tebal menutupi seluruh jalan, ia mendengar suara langkah pelan mendekat dari arah hutan. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kuil, tapi ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di sana. Hanya setangkai bunga putih masih segar. Baru saja dipetik dan diletakkan di atas batu persembahan. Sejak malam itu, setiap tahun di tanggal yang sama, Biksu Kenji menemukan bunga serupa tepat di tempat yang sama. Ia tidak pernah tahu siapa yang menaruhnya. Beberapa orang percaya itu adalah arwah yang pernah diselamatkannya. Maksudnya diselamatkan seperti apa nih? Di dalam tradisi lama Jepang, ketika seseorang ingin mengakhiri hidupnya, ia sering datang ke Aokigahara bukan untuk langsung melakukannya, tapi untuk menentukan apakah benar ia ingin mati. Mereka biasanya membawa tali, tanda, dan makanan untuk beberapa hari. Jika dalam waktu tertentu mereka berubah pikiran, mereka akan kembali. Akan tetapi jika tidak, Biksu Kenji sering berpatroli di pinggiran hutan untuk mencari mereka. Ia berbicara dengan lembut tanpa menghakimi, dan tidak jarang orang-orang itu menangis di depannya. Karena untuk pertama kalinya ada yang mendengarkan mereka. Bagi sebagian dari mereka, suara lembut biksu itu seperti satu-satunya suara yang membuat mereka kembali ke dalam dunia nyata. Biksu Kenji hanya bilang, Aokigahara bukan tempat untuk mati, ya tempat untuk mendengarkan. Karena hutan ini memantulkan semua yang ada di dalam hati kamu. Kalau kamu datang dengan kesedihan, kau akan mendengar sebuah tangisan. Kalau kau datang dengan rasa takut, kau akan melihat sebuah bayangan. Tapi kalau kau datang dengan tenang, kau akan mendengarkan bisikan dari dalam kehidupan. Namun tidak semua penjaga punya nasib sebaik itu. Ada seseorang ranger bernama Sato Hiro Yuki yang pernah bertugas selama 15 tahun di jalur utara. Ia dikenal tenang, disiplin, dan selalu siap menghadapi apapun. Tapi suatu hari,
setelah menemukan tenda kosong dan tali yang tergantung, atau mulai berubah. Teman-temannya bilang, ia jadi sering melamun dan menatap ke arah hutan, seolah mendengarkan sesuatu. Dan ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Kadang hutan itu memanggil namaku." Beberapa bulan lalu, ia mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan pindah jauh dari prefektur Yamanashi. Cerita seperti itu bukan satu atau dua. Banyak yang bekerja di sekitar Aokigahara bilang, meskipun mereka sudah terbiasa, ada hari di mana udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan terasa seperti ada yang memperhatikan dari balik kabut. Apa mungkin itu hanya sebuah sugesti? Mungkin benar, tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Setiap orang yang masuk terlalu jauh ke dalam Aokigahara merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Entah itu rasa takut yang muncul tanpa sebab atau perasaan damai yang aneh. Semuanya mengaku merasakan kehadiran. Para psikolog menyebutnya itu adalah psychological resonance. Resonansi psikologis dari tempat dengan energi emosional yang sangat tinggi. Tapi para spiritualis menyebutnya kanashimi no kyoku, ingatan dari kesedihan. Karena mereka percaya setiap pohon di Aokigahara menyimpan kenangan orang yang pernah bersandar padanya untuk terakhir kali. Dan kenangan itu tetap hidup di batangan pohon, menyebar lewat akar ke seluruh hutan. Pernah ada tim dokumenter yang meneliti keanehan vegetasi di sana. Mereka menemukan beberapa pohon besar tumbuh dengan akar melingkar ke atas, seolah mencoba memeluk udara, dan beberapa lainnya berbelok seperti tangan manusia yang menggapai. Orang-orang bilang itulah pohon yang tumbuh di atas tempat seseorang yang pernah pergi meninggalkan dunia. Meski begitu, pemerintah Jepang dan relawan masih terus berusaha mengubah makna dari Aokigahara. Sekarang, di beberapa jalur utama, ada papan tulisan pesan harapan. Hidupmu berharga. Bicaralah pada seseorang sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Dan setiap musim semi, ratusan relawan datang untuk membersihkan bunga layu dan dupa di tempat-tempat sepi itu. Mereka tidak menyingkirkannya, hanya menata ulang, karena bagi mereka itu bukan tempat kutukan, melainkan taman kenangan. Jadi, apakah hutan ini benar-benar berhantu? Mungkin tidak, ataupun mungkin iya. Tapi yang pasti, dari Aokigahara mengajarkan suatu hal. Kadang tempat yang paling sunyi bisa berteriak paling keras. Dan tempat yang paling indah biasa menyimpan kesedihan terdalam. Bagi orang Jepang, Aokigahara bukan sekedar hutan bunuh diri. Ia adalah cermin bangsa tentang bagaimana masyarakat mereka memandang kesunyian, penderitaan, dan kehidupan. Mereka tidak menutupinya dengan sensasi. Mereka menghormatinya. Mereka merawatnya. Mereka sangat menghormati. Karena mereka tahu di balik kegelapan selalu ada cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan. Jadi kalau suatu hari kalian berdiri di kaki Gunung Fuji dan melihat hamparan pepohonan hijau pekat di kejauhan, ingatlah itu bukan sekedar hutan. Itu adalah tempat di mana ribuan cerita masih bergema. Diceritakan oleh angin, disembunyikan oleh kabut, dan diingat oleh bumi itu sendiri. Aokigahara bukan tempat untuk ditakuti, tapi tempat untuk diingat, agar kita tidak lupa bahwa hidup ini
betapapun gelapnya, masih punya arti. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Aokigahara? Apakah hutan itu benar-benar menyimpan arwah yang belum tenang, atau hanya bayangan ketakutan manusia yang diciptakan oleh rasa bersalah dan kesepian? Aokigahara bukan sekedar tempat di peta Jepang. Ia adalah simbol dari betapa rapuhnya manusia dan betapa kuatnya alam menyimpan rahasia masa lalu. Setiap pohon di sana, setiap langkah di tanah gelap itu mungkin pernah menjadi saksi bisu dari kisah yang tak pernah selesai. Kisah yang kini hanya bisa kita dengar lewat bisikan angin di antara dedaunan. Dan mungkin malam ini, saat kamu menutup video ini, coba dengarkan sejenak suara di sekitarmu. Apakah itu hanya angin? Atau mungkin sesuatu yang ikut mendengarkan kisah ini bersamamu? Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jika kamu suka dengan kasih ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Kamu baru saja menyelami sisi tergelap di Aokigahara, dan ini baru permulaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah waspada, karena kegelapan selalu punya cara untuk memanggilmu kembali.